Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang di presentasi video pembelajaran yang menarik dari kami kelompok 3 kelas A. Kami akan membahas mengenai metode pemulihan tanaman menyerbuk sendiri. Ada Tariana, dan saya Silvani, ada Tina, ada Ivan, ada Zaidan. Yuk kita lihat ada apa aja sih di dalamnya. Check it out! Ada beberapa poin yang akan disampaikan di video pembelajaran kali ini. Di antaranya ada pengertian tanaman menyerbuk sendiri, aspek genetik populasi tanaman menyerbuk sendiri, sasaran pemulihan tanaman menyerbuk sendiri, tujuan pemulihan tanaman menyerbuk sendiri, macam varietas tanaman menyerbuk sendiri, dan berbagai metode pemulihan tanaman menyerbuk sendiri. Di antaranya ada introduksi, seleksi, persilangan atau hibridisasi, dan seleksi hasil persilangan, yaitu ada metode silsila dan metode curah. Yang pertama adalah pengertian tanaman menyerbuk sendiri. Penyerbukan sendiri atau autogamy, self-pollination, adalah proses penyerbukan berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik, yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau di antara bunga pada klon tumbuhan yang sama. Penyerbukan sendiri merupakan pertemuan sel kelamin betina dan jantan dari satu tanaman yang sama. Contoh tanaman menyerbuk sendiri yaitu ada padi, kedelai, dan kacang tanah. Populasi tanaman menyerbuk sendiri bersifat homozigot homogen. Selanjutnya yaitu jenis penyerbukan sendiri. Yang pertama ada penyerbukan alami. Nah, apabila benang sari dan putik terpisah pada bunga yang berbeda atau mungkin tumbuhan yang berbeda, maka dapat dipastikan tumbuhan itu tidak akan melakukan penyerbukan sendiri secara alami. Pada bunga sempurna, perlu ditinjau lebih lanjut waktu penyerbukannya. Apabila tumbuhan melakukan penyerbukan sebelum bunga mekar, maka tumbuhan tersebut melakukan penyerbukan sendiri secara alami. Nah, yang kedua yaitu penyerbukan buatan. Penyerbukan buatan sendiri dilakukan dengan cara mengumpulkan serbuk sari dari kepala sari suatu tumbuhan dan mengoleskan atau menaruhnya pada putik bunga yang sama atau bunga pada tumbuhan yang sama sebelum diserbuki. Tujuan penyerbukan sendiri yaitu untuk mendapatkan keturunan yang mempunyai komponen genetik yang sama dengan tetuanya. Aspek genetik populasi tanaman menyerbuk sendiri. Populasi tanaman menyerbuk sendiri bersifat homozigot. Mengapa homozigot? Karena dengan menyerbuk sendiri atau selfing, tanaman homozigot A besar disilangkan dengan A kecil tetap homozigot. Alasannya yang pertama, A besar disilangkan dengan A besar menghasilkan A besar. Yang kedua, A kecil disilangkan dengan A kecil menghasilkan A kecil. Alasan yang kedua, tanaman heterozigot A besar dengan A kecil bersegresi membentuk 50% tanaman homozigot dan 50% tanaman heterozigot. Contohnya, A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil menghasilkan seperempat A besar, setengah A besar A kecil, dan seperempat A kecil. Alasan yang ketiga, selfing beberapa generasi pada F6, F7. Proporsi heterozigot sangat kecil atau 0, semua homozigot. Sasaran pemulihan tanaman menyerbuk sendiri. Sasaran utamanya adalah terbentuk tanaman unggul, homozigot, dan seragam atau terbentuk galur murni yang unggul.
Contohnya, A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, D besar, D besar disilangkan dengan A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, D besar, D besar, menghasilkan semua keturunan homozigot dan seragam. Mengapa galur murni? Yang pertama, sekelompok tanaman atau strain yang terdiri atas tanaman-tanaman homozigot dan seragam. Yang kedua, sekelompok tanaman strain yang berasal dari suatu genotip. Selanjutnya yaitu tujuan pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri. Yang pertama, untuk menghasilkan varietas unggul yang mempunyai susunan genetik murni. Yang kedua, dapat juga untuk menghasilkan varietas hibrida. Selanjutnya yaitu macam varietas tanaman menyerbuk sendiri. Sebelum ke macam-macam, sini saya akan menjelaskan pengertian varietas, yaitu sekelompok atau populasi tanaman yang mempunyai sifat dua khusus, serupa dan dapat dibedakan dengan kelompok atau populasi lain dalam spesies atau jenis yang sama. Selanjutnya yaitu macam varietas tanaman menyerbuk sendiri. Yang pertama yaitu varietas murni, yaitu terdiri atas suatu galur murni atau homozigos dan homogenus. Yang kedua, varietas jalur ganda, yaitu campuran dua atau lebih jalur murni isogenik. Yang ketiga, varietas campuran, yaitu dua atau lebih varietas murni dengan perbandingan tertentu. Yang terakhir yaitu varietas hibrida, yaitu F1 hasil persilangan dua atau lebih jalur murni. Selanjutnya yaitu berbagai metode pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri. Yang pertama yaitu introduksi. Introduksi yaitu mendatangkan tanaman dari luar negeri untuk dijadikan varietas atau sebagai bahan pemuliaan. Tanaman introduksi ini dapat dikembangkan menjadi varietas baru dengan cara yang pertama, langsung dijadikan varietas baru setelah melalui proses adaptasi. Yang kedua, melalui seleksi. Yang terakhir yaitu sebagai bahan pemuliaan. Yang kedua, seleksi dilakukan terhadap populasi alamiah. Populasi dasar atau bahan seleksi yaitu dengan memanfaatkan keragaman populasi alamiah, misalnya pada varietas lokal atau campuran jumlah galur murni. Contohnya A besar, B besar, B besar, C kecil, dan lain-lain. Seleksi dapat dilakukan dengan memilih sejumlah tanaman dari populasi dasar, serta menanam kembali tanaman-tanaman terpilih. Metode seleksi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu seleksi galur murni dan seleksi massa. Prosedur seleksi galur murni yaitu memilih tanaman-tanaman yang baik, bijinya dipanen secara terpisah. Keturunan tanaman-tanaman terpilih ditanam dalam baris terpisah untuk kemudian dilakukan evaluasi. Galur-galur terpilih diperbanyak sehingga menjadi varietas atau galur murni. Perbedaan seleksi galur murni dan seleksi massa. Seleksi galur murni yaitu pemilihan dan penanaman kembali tanaman-tanaman terpilih untuk memperhatikan asal-usulnya. Hasil akhir seleksi galur murni dari populasi homozigot dan seragam karena satu galur murni. Seleksi massa. Pemilihan dan penanaman kembali tidak memperhatikan asal-usul dari tanaman itu. Hasil seleksi massa yaitu berupa populasi yang homozigot tetapi tidak seragam karena campuran beberapa galur murni. Seleksi massa positif dan seleksi massa negatif. Seleksi massa dapat berupa seleksi massa positif, yaitu dengan memilih sejumlah tanaman terbaik dan bijinya dicampur untuk dijadikan benih. Seleksi massa negatif yaitu membuang atau menyingkirkan tanaman yang tidak dikehendaki. Biji tanaman-tanaman sisa tersebut dapat dicampurkan untuk menjadi benih. Kelebihan dan kekurangan seleksi massa. Kelebihannya yaitu sederhana dan mudah karena seleksi massa hanya didasarkan fenotip tanpa uji keturunan. Kekurangannya, karena fenotip dipengaruhi lingkungan, maka tanaman yang mempunyai fenotip
baik dan terpilih belum tentu mempunyai genotip yang baik. Tanaman homozigot dan heterozigot mempunyai fenotip sama untuk sifat yang dikendalikan oleh gen dominannya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pemulihan hibridasi. Nah, hibridasi di sini seringkali kita sebut dengan persilangan yang memang memiliki tujuan untuk mendapatkan individu yang memiliki keunggulan, yakni dari gabungan sifat-sifat indukannya gitu ya. Jadi nanti pemilihan hibridasi ini mencakup beberapa langkah ataupun tahapan. Yang pertama tentu pemilihan indukan yang unggul untuk mengambil ataupun memperoleh hasil yang unggul pula nantinya. Terus yang kedua ada persilangan ataupun proses pemulihannya nanti, dan yang ketiga ada proses seleksi terhadap populasi yang bersegregasi. Nah, dari hasil persilangan ini ada dua langkah yang akan diambil ataupun yang bisa dipilih tentunya. Yang pertama ada metode pedigree ataupun metode silsilah, yang kedua ada metode bulk ya. Nah, setelah itu biasanya untuk pemulihan hibridasi ini setelah melakukan dua metode itu ataupun salah satu metode persilangan itu ada beberapa uji yang perlu dilalui terlebih dahulu. Yang pertama ada uji daya hasil pendahuluan, yang kedua ada uji multilokasi, dan yang ketiga ada pelepasan varietas. Nah, uji daya hasil tentu kita melihat bagaimana produktivitas dari individu baru yang dihasilkan dari persilangan ini, dan selanjutnya ini uji multilokasi apakah untuk melihat ya apakah individu baru ini itu cocok dengan lokasi gitu ya. Jadi nanti akan berhubungan ataupun berkaitan dengan yang namanya syarat tumbuh. Dan yang ketiga, setelah ini cocok dan juga dengan produktivitas tinggi, nanti akan adanya pelepasan varietas. Oke, bisa kita lihat ya, ini untuk beberapa contoh yang sering kali kita temui. Yang pertama ada jagung hibrida ya, sering kan kita sebut dengan jagung hibrida gitu ya. Dan yang kedua juga ini ada kelapa hibrida. Jadi gabungan tentunya dari indukan-indukan yang memiliki sifat-sifat unggul, dan nantinya individu baru yang dihasilkan itu memiliki sifat unggul dari kedua indukan yang disilangkan. Seperti ini ada kelapa yang memang memiliki umur yang pendek, terus juga tingginya juga tidak terlalu tinggi gitu ya, namun sudah berbuah dengan sangat lebat seperti itu. Next, kita lanjut. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan prosedur metode pedigree. Nah, ini merupakan salah satu prosedur ataupun metode dalam persilangan hibrida. Nah, untuk dalam prosedur metode pedigree ini ada beberapa langkah. Yang pertama membuat persilangan berbentuk biji F1 ya. Jika kita lihat di gambar sebelah kanan ya, bisa kita lihat grafiknya. Terus bagaimana kita membentuk populasi F2 yang bersegregasi. Sana ada F1 yang juga ditambahkan populasinya, jadi berkelompok gitu ya. Jadi ada dua baris di sana untuk individu ataupun indukannya. Terus langkah yang ketiga menanam biji F2 berbentuk populasi F2. Jadi F2 ini ditanam dan membentuk populasi F2. Jadi dengan dengan bentuk penanaman seperti ini ataupun jarak tanam seperti ini. Terus memilih tanaman-tanaman terbaik itu tentu ya, karena kita harus memilih tanaman dengan sifat-sifat yang unggul. Terus selanjutnya membuat galur F2 dari masing-masing tanaman terbaik. Jadi di sini membuat galur ataupun keturunan dari F2 dari masing-masing tanaman yang memiliki sifat-sifat yang unggul. Terus yang keempat itu ada pada pertanaman galur F2 generasi F3 yang ini ya. Ini ada F3. Terus di mana kita harus memilih bagaimana famili-famili F2 terbaik dari tahun ketiga di sini ya. Ada tahun ketiga, terus di sini ada F2. Terus kita pilih F2 yang terbaik, pilih beberapa tanaman terbaik dari setiap famili yang terpilih. Terus kita buat lagi galur yang baru, yakni galur F3 dari masing-masing tanaman terpilih tersebut gitu ya. Selanjutnya pada populasi F3 tersebut ataupun generasi ke F4 atau generasi keempatnya, kita pilih family terbaik dari F3. Jadi setelah nanti kita buat populasi ataupun galur dari F2, kita pilih F2 yang terbaik untuk membentuk F3, dan nanti dari galur-galur F3 itu kita pilih family terbaik dari F3 untuk membentuk F4 gitu ya. Terus yang terakhir kepada populasi galur ke 4 ataupun F4
ataupun generasi kelima nantinya F4 sampai F5 masing-masing galur akan dipanen bulk dan siap diuji daya hasil gitu ya. Jadi nantinya akan dipanen secara terpisah dan melihat bagaimana produktivitas dari masing-masing tanaman tersebut. Seperti itu ya. Oke, kita next lagi. Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya. Setelah tadi ada prosedur metode pedigree, nah di sini ada prosedur yang satu lagi ya, metode bulk. Jadi membuat persilangan bentuk populasi F1. Nah di sini kita awali dari indukan varietas A dan juga varietas B. Kita silangkan ya antara kedua indukan tersebut yang tentunya memiliki sifat unggul. Terus yang pertama itu ada petak book F1 ya. Kita buat seperti ini nantinya pas galur penanamannya, terus kita tambah populasinya dan nantinya akan menjadi F2 gitu ya. Jadi ada dua galur di sini ya, ada yang atas juga ada yang bawah. Terus ke F3 dan F4 itu tetap sama. Jadi F2 itu kita setelah adanya F1 itu kita membentuk populasi F2 yang bersegregasi ya. Nah, yang dimaksud segregasi di sini adalah pemisahan itu ya. Jadi nanti ketika sudah terbentuk F1 kita doublekan pun gandakan F1 ini, kita tanam secara berganda ya. Di sini ada dua baris dan ditanam secara terpisah sehingga membentuk populasi F2 ya, dari berarti dari dua populasi F1 yang digabung nantinya akan menjadi keturunan yang keduanya. Terus tanaman-tanaman populasi yang ditanam secara terpisah tersebut ya dicampur ya sampai nantinya menghasilkan F5 ataupun F6. Nah, jadi nantinya seperti ini. Nah tadi kan kalau misal kita bandingkan dengan prosedur metode pedigree itu di awal ya, itu adanya penyeleksian individu tanaman ataupun bulky ya. Terus yang di sini ada bulk. Nah di sini untuk seleksinya yaitu setelah adanya pembentukan populasi yang bersegregasi. Nah baru nantinya ada seleksi individu tanaman seperti ini. Ya, setelah nantinya ada seleksi individu tanaman dari F5 ataupun F6 dan nantinya memilih tanaman dengan sifat-sifat yang terbaik, dipilih nantinya menjadi galur murni. Nah, masing-masing galur dipanen secara bulk ataupun digabung ya. Oh, mohon maaf tadi bukan divisian, jadi digabung gitu. Jadi hasil dari itu tuh digabung dan diuji daya hasilnya. Kita secara random kita nanti diuji daya hasilnya dan melihat individu mana yang paling unggul gitu dalam hal produktivitas, stabilisasi produksi dan sebagainya. Itu dari tentunya yang didasarkan pada sifat-sifat unggul yang kita inginkan dari indukan yang sebelumnya. Jadi metode bulk ini pembentukan galur murni yang tidak dibarengi dengan seleksi. Jadi seleksinya itu nanti di akhir, ataupun seleksi ataupun pemisahan itu baru dilakukan pada keturunan kelima ataupun keenam. Ini lumayan rada ribet ya kalau kita ini. Oke, next. Nah, selanjutnya ada pembentukan varietas galur ganda dan varietas campuran. Kalau misal tadi kita membahas terkait dengan galur murni ataupun varietas murni pada tanaman menyerbuk sendiri, itu dikembangkan varietas. Selain itu juga akan dikembangkan varietas galur ganda ataupun varietas campuran. Nah, varietas galur ganda ini ya, merupakan varietas yang terdiri atas dua atau lebih galur isogenik yang dicampurkan. Nah, galur isogenik ini dapat teman-teman pahami ya. Jadi galur-galur yang punya susunan genetik sama kecuali satu atau beberapa gen pada tempat tertentu ataupun lokus tertentu, misalnya gen mengatur ketahanan terhadap hama atau penyakit yang berbeda. Nah, yang kedua ini ada varietas campuran. Nah, kalau misal varietas campuran ini merupakan campuran dua varietas murni atau lebih yang sengaja dicampur dengan perbandingan tertentu. Ya, jadi kalau misal galur ganda itu tidak ada perbandingannya, namun untuk campuran itu ada perbandingannya gitu. Nah, ini salah satu contoh varietas campuran hasil penyerbukan sendiri ya. Untuk pemulihan tanaman itu ada pada tanaman Chinese Aegis Dianthus chinensis. Jadi bunga yang memiliki beberapa warna ya. Jika dilihat secara visual juga ini banyak sekali perbedaan dari warna yang merupakan salah satu bukti dari varietas campuran seperti itu. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya.
Nah, di sini kita akan membahas juga terkait dengan bagaimana kelemahan ataupun kelebihan dari varietas Gelurgana yang tadi kita bahas, dan juga varietas campuran. Tentu kelebihannya pertama, lebih mudah beradaptasi karena kan di awal juga kita di pemilihan pemulihan hibridasi itu disinggung terkait dengan uji multilokasi. Kita lihat bagaimana kecocokan antara individu yang dihasilkan dengan lokasi yang ada. Terus yang kedua, stabilitas hasil lebih tinggi, tentu itu menjadi tujuan yang diharapkan dari para pemulia tanaman ya, bagaimana kita membuat individu yang memang bisa stabil dalam produksi. Terus yang ketiga juga ini salah satu tujuan juga, lebih tahan terhadap penyakit itu yang paling penting. Dan kelemahannya pertama, penampilan kurang menarik karena kurang seragam. Tentu ini menjadi sebuah bisa menjadi sebuah kelemahan dalam komoditas tertentu ya, dimana seringkali para pecinta tanaman memang menginginkan tanaman yang baik itu dari secara visual ataupun secara fisik, dari ukuran dan sebagainya itu memiliki keseragaman lah. Terus yang kedua, biasanya daya hasil lebih rendah. Nah, ini untuk kemampuan menghasilkan produk ataupun produksi itu lebih rendah karena adanya ya memang mungkin beberapa kelainan genetik atau gimana. Terus yang ketiga, ada identifikasi dan sertifikasi benih lebih sulit. Jadi karena memang tadi juga ya, yang pertama dari kelemahannya itu penampilan karena kurang seragam. Nah, jadi untuk ketidakseragaman ini membuat sertifikasi ataupun identifikasi yang lebih sulit, karena nantinya ada kemungkinan untuk menghasilkan jenis-jenis yang baru itu tidak sesuai dengan misal percobaan pertama ataupun percobaan kedua, itu ada kemungkinan itu melenceng dari percobaan yang telah dilakukan seperti itu. Next, kita bahas ke pemateri selanjutnya. Nah, di sini kita bahas juga terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan tanaman menyerbuk sendiri. Tentu ada dua faktor ya. Yang pertama pastinya faktor internal dari genetik tanaman itu sendiri ataupun sifat-sifat yang dibawa oleh tanaman itu sendiri ataupun karakteristik yang berada pada indukan yang kita pilih untuk dimuliakan ya nantinya. Semisal dua indukan ini memiliki sifat yang khas gitu. Yang pertama semisal ini mempunyai sifat unggul A dan yang ini mempunyai sifat unggul B semisal, itu kita silangkan nantinya itu tentu akan dipengaruhi oleh sifat yang ada pada indukan tersebut, dan memang para pemulia tanaman menginginkan karakteristik yang unggul pada individu baru yang dihasilkan gitu. Terus yang kedua, ini ada beberapa faktor eksternal yang yang mempengaruhi pemulihan tanaman menjadi sendiri. Jadi ada beberapa faktor eksternal juga yang memang menjadi pengaruh ataupun faktor keberhasilan dari pemulihan tanaman penyerbuk sendiri. Yang pertama tentu ketersediaan serbuk sehari, yang ini merupakan salah satu poin penting ya dalam penyerbukan sendiri, karena serbuk sehari merupakan salah satu sel dari kelamin jantan juga yang memang nantinya akan digunakan pada proses selanjutnya dalam proses fertilisasi ataupun pembuahan. Terus yang selanjutnya ada kecepatan angin, ini mempengaruhi nantinya pada proses penyerbukannya. Terus juga temperatur pada nantinya berpengaruh terhadap kematangan dari serbuk sari itu sendiri. Juga kelembaban udara, dan juga yang terakhir ada bantuan penyerbukan, karena tentu meskipun tanaman ataupun bunga itu bisa menyerbuk sendiri, tentu kadang di beberapa jenis tanaman itu memang seringkali dibantu oleh bantuan dari luar untuk penyerbukan, misal oleh tanaman, oleh faktor alam, bukan tanaman, oleh hewan ataupun faktor alam seperti angin dan lain sebagainya. Next. Oke, selanjutnya kita membahas terkait dengan bagaimana contoh pemulihan tanaman sendiri. Di sini kami menampilkan ada dua contoh ya dari pemulihan tanaman. Yang pertama, pemulihan tanaman pada varietas padi unggul. Nah, di sini ada salah satunya seperti Ciherang, Pandan Wangi, atau yang sering kita dengar ya seperti varietas Inpari, angka berapa gitu kan, karena untuk varietas Inpari sendiri itu banyak sekali ya, itu dibedakan dengan angka-angka itu. Kebanyakan untuk padi itu memang untuk pemulihan sendiri itu menggunakan metode penyerbukan sendiri gitu. Terus yang kedua, ini ada contoh pemulihan tanaman kedelai varietas unggul.
ya, seperti varietas super genjah batan ataupun sugentan, ya, bisa disingkat sugentan 1 ataupun sugentan 2 yang memiliki karakteristik yang berbeda gitu, dimana dilihat dari gambar ya di pinggir yang disajikan itu memang terdapat perbedaan yang khas ya, yaitu dari segi ukuran, rasa dan sebagainya. Next. Nah, ini beberapa sumber yang kita jadikan acuan untuk materi ini. Mungkin tidak terlalu lengkap juga, dan teman-teman bisa cari sendiri, banyak sekali referensi terkait dengan pemulihan tanaman menyerbuk sendiri. Dan hari ini ataupun pada waktu ini kita hanya menyampaikan secara garis besarnya saja. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk materi yang disampaikan. Nah, menarik bukan? Itu dia presentasi video pembelajaran mengenai metode pemulihan tanaman menyerbuk sendiri. Semoga bermanfaat. See you guys!